Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Aziza Hidayati. Perkenalkan kami dari kelompok 9 atas nama Wahyu Andrianto dan saya Abra Pradana akan mempresentasikan tentang materi nomor 5 yaitu konsep dasar gangguan pada sistem tenaga listrik. Baik, untuk yang pertama, kondisi operasi sistem tenaga listrik terbagi menjadi 4 kondisi. Yang pertama yaitu kondisi normal, yaitu pada saat seluruh konsumen dapat dilayani dan kendala operasi teratasi dan security system dapat dipenuhi. Untuk kondisi yang kedua yaitu kondisi siaga, yaitu ketika kondisi operasi sistem tenaga listrik seluruh konsumen dapat dilayani, kendala operasi dapat dipenuhi, tetapi security system tidak dapat dipenuhi. Untuk kondisi yang ketiga, itu kondisi darurat, konsumen tidak dapat dilayani, kendala operasi tidak dapat dipenuhi. Untuk kondisi keempat, yaitu kondisi pemulihan, adalah kondisi di mana peralihan kondisi darurat tenaga listrik yang diukur dengan kualitas tegangan dan frekuensi yang dijaga sedemikian rupa sehingga tetap pada kisaran yang telah ditetapkan. Untuk gangguan sistem tenaga listrik sendiri memiliki definisi yaitu suatu keadaan yang menyebabkan bekerjanya relay dan menjatuhkan atau trip pemutus tenaga atau PMT sehingga menyebabkan terputusnya aliran daya yang melalui PMT tersebut. Untuk gangguan sistem tenaga listrik ini dapat menyebabkan bahaya atau danger, menyebabkan kematian bagi pengguna ataupun dari penyedia jasa tenaga listrik dan juga kerusakan pada peralatan. Untuk gangguan sistem tenaga listrik sendiri dapat terjadi di semua tahapan sistem tenaga listrik, mulai dari pembangkit, transmisi, sampai distribusi, mulai dari kegangguan pada trafo ataupun generator sampai ke motor untuk turbin. Untuk klasifikasi gangguan sistem tenaga listrik sendiri berdasarkan sumber gangguannya dapat kita bagi menjadi dua klasifikasi, yaitu dari sumber internal dan sumber eksternal. Untuk dari sumber internal dapat terjadi yang namanya overload ataupun kelebihan kapasitas beban yang dapat ditandai dengan kenaikan arus dari tenaga listrik. Yang kedua yaitu keausan peralatan, di mana peralatan-peralatan tenaga listrik seiring dengan berjalannya waktu akan mengalami keausan karena pemakaian. Yang ketiga yaitu ada overcurrent, ini adalah karena adanya arus yang berlebih, lalu spark and flashover atau short circuit. Untuk gangguan dari faktor eksternal sendiri ada gangguan dari alam yang mungkin dapat berasal dari bencana alam ataupun semacamnya, dari pohon tumbang ataupun banjir seperti itu. Lalu ada sabotase dan juga human error dalam proses operasi ataupun penggunaan tenaga listrik. Selanjutnya, klasifikasi gangguan sistem tenaga listrik berdasarkan durasi gangguan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu temporary dan permanen. Untuk di sini temporary adalah jenis gangguan yang dapat hilang dengan sendirinya. Lalu untuk permanen adalah gangguan yang tidak dapat hilang dengan sendirinya. Contohnya untuk permanen ini semisal ada kabel transmisi yang putus, nah itu kan tidak dapat untuk memperbaiki dirinya sendiri. Jadi butuh ada action dari tim teknisi ataupun maintenance macam itu. Lalu untuk jenis gangguan berdasarkan segi elektrikal kita ada 5 poin. Yang pertama yaitu overload, karena adanya kelebihan beban yang dapat ditandai dengan nilai arus yang melonjak. Yang kedua ada short circuit, bisa dari antar fasa ataupun di 2 fasa ataupun 1 fasa ataupun 3 fasa ataupun dengan ground. Yang ketiga ada tegangan berlebih, ini dapat terjadi bila adanya petir ataupun berjauhung. Yang keempat adalah kekurangan daya, ini bisa jadi disebabkan karena adanya trip atau problem di sistem pembangkit. Lalu ada ketidakstabilan, ini adalah efek dari short circuit yang dapat menimbulkan
power swing ataupun out of synchron dari sistem tenaga listrik. Lalu untuk faktor penyebab dari gangguan sistem tenaga listrik, yang pertama dapat dari kesalahan desain. Kesalahan desain yang dimaksud adalah desain dari sistem tenaga listrik itu sendiri, mulai dari misalkan di transmisi yang harusnya menggunakan sistem ditanam di tanah, tapi karena satu dan lain hal menggunakan yang di udara, yang pada kondisi di lapangan mungkin terdapat banyak gangguan. Yang kedua adalah pemilihan material. Pemilihan material dapat berupa komponen-komponen tenaga listrik yang memang sudah sepatutnya sesuai dengan standar dan kapasitas yang digunakan. Untuk ketiga adalah kesalahan instalasi. Kesalahan instalasi biasanya terjadi karena adanya human error ataupun ketidakpatuhan terhadap SOP ataupun peraturan yang sudah ditetapkan. Untuk yang keempat adalah kesalahan operasi, yang kelima adalah ketidakstabilan, dan yang keenam dapat berasal dari manusia dan alam, yang untuk dari alam sendiri mungkin tidak dapat kita cegah, namun berdasarkan dengan desain yang baik itu dapat dihindari. Untuk penyebab kerusakan sendiri untuk sistem tenaga listrik, dari tadi faktor penyebabnya dapat kita bagi menjadi 4 poin, yaitu yang pertama dikakibatkan karena stres elektrikal, ini akibat dari over voltage dan over current. Yang kedua adalah stres thermal, bisa jadi karena hotspot ataupun overheating. Yang ketiga dari stres mekanikal, dalam berupa tarikan ataupun gesekan pada kabel seperti itu, ataupun dari poin 4 yaitu dari kimia yang dapat berupa oksidasi ataupun korosi pada peralatan-peralatan sistem tenaga listrik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara mengatasi gangguan pada sistem tenaga listrik. Yang pertama, kita bisa bagi menjadi 2, yaitu mengurangi potensi terjadinya gangguan dan mengurangi akibat dari gangguan. Untuk mengurangi potensi terjadi, maka berarti kita adalah ya. Berarti yang pertama adalah peralatan sesuai dengan standar, spesifikasi yang tepat dan batasan pohon. Nah, peralatan yang standar dan spesifikasi yang tepat perencanaan, di mana saat suatu mesin atau suatu pembangkit suatu harus disesuaikan. Salah contohnya circuit breaker MCCB yang digunakan sebagai breaker untuk menghubungkan antara misalkan harus disesuaikan dengan arus nominal yang bekerja pada motor. Seperti itu. Ada penebangan dan pemangkasan ini salah satu untuk melindungi sistem dengan transmisi ya. Jadi ketika pohon yang sangat tinggi itu tidak menghalangi jalur transmisi atau distribusi, jatuh tidak membuat shock pada ground sehingga dapat menyebabkan terus yang terakhir ada preventive maintenance yang baik. Nah, ini merupakan tingkat pencegahan yang selalu harus dilakukan setiap engineer pada sistem atau distribusi. Jadi harus seperti kalau pada motor kita kasih grease, atau kalau misalkan trafo kita cara berkala oil trafonya, setiap ada pemeliharaan GI dan lain. Terus yang kedua ada mengurangi akibat dari gangguan. Yang pertama ada mengurangi gangguan, terus penggunaan lightning arrestor dan penentuan isolasi, lepaskan bagian sistem yang terganggu dengan menggunakan circuit breaker dan relay pengaman. Yang keempat, penggunaan relay dan circuit breaker yang cepat dan respon cepat. Jadi untuk mengurangi arus gangguan ini tuh bisa menggunakan seperti sistem proteksi pada transmisi ya. Jadi distance relay atau yang lain-lain. Terus penggunaan lightning arrestor dan pasti, nah lightning arrestor yang kita tahu sebagai untuk menggroundkan
listrik yang sangat besar dari luar, contohnya seperti dari kabel petir sangat besar diterima oleh elektristar lalu harus di groundkan. Nah ini butuh juga isolasi grounding yang sangat besar untuk mengurangi untuk menahan si besarnya voltase yang diberikan oleh petir. Habis itu yang ketiga adalah sistem yang terganggu dengan menggunakan circuit breaker dan relay pengaman. Nah ini biasanya sebelum untuk masuk ke dari ruangan ke MC biasanya itu menggunakan circuit breaker, nah biasa MCB. Nah MCCB atau bisa jenis yang lain. Nah ini kenapa sih fungsinya itu untuk melindungi si drive atau panel yang ada di dalam MCC tidak merusak langsung. Namun ketika misalkan ada abnormality terkait pada di lapangan bisa langsung mentripkan circuit breaker. Nah kalau relay ini merupakan biasanya kontrol, jadi relay ini terjadi ketika relay melakukan kontak untuk melakukan trip, maka circuit breaker akan trip juga. Ini jauh aman dibandingkan langsung dari MCC ke lapangan langsung ke motor contohnya. Bisa dilanjut. Selanjutnya untuk sistem proteksi dibagi menjadi dua, yaitu ada proteksi utama dan proteksi lain. Untuk yang proteksi utama itu menggunakan breaker, fuse dan relay proteksi, sedangkan proteksi lain ada ELCB, arrestor, disconnecting switch, load break switch dan earthing switch. Nah ini masuk ke yang pertama ada circuit breaker. Nah circuit breaker ini jenisnya ada banyak, jadi tergantung penggunaannya. Jadi sebenarnya sama circuit breaker namun memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Yang pertama MCB. Nah, MCB ini merupakan alat pengaman arus listrik beban lebih atau overload dan short circuit atau konsleting. Ada dua komponen penting yang ada dalam MCB yakni termis dan relay. Nah MCB jenis ini biasanya ada di rumah ya, biasanya yang kita sering temui biasanya sekitar 2 ampere atau 4 ampere. MCB ini juga 12 ampere. Nah kalau yang ada di gambar sih digunakan untuk satu fasa. Terus sedangkan ada jenis yang lain, ada MCB. Jenis ini sama seperti MCB, namun biasanya kapasitas arusnya lebih besar dan ini biasanya digunakan di dalam industri. Nah, digunakan untuk sebagai jalur penghubung dan pemutus antara komponen elektrik yang di lapangan seperti motor listrik dengan MCC drive atau motor control center drive yang ada biasanya di dalam ruangan seperti itu. Lanjut. Terus ada SCB air circuit breaker. Nah, alat ini sama circuit breaker biasanya untuk digunakan mencegah listrik mengalami tegangan rendah atau tinggi. Selain itu ada alat ini juga memperedam busur api dari short circuit atau korsleting dengan memadamkan menggunakan tekanan udara. Jadi ketika misalkan ada short circuit atau ada busur api yang terlihat, maka tersebut di dalam ada ruangan yang berisi tekanan udara besar untuk mematikan untuk melakukan trip pada breaker tersebut. Selanjutnya circuit breaker sama alat pengamanan arus listrik ini berguna untuk overload dan short circuit. Terus ada VCB vacuum circuit breaker. Nah pengaman ini fungsi untuk mengamankan percikan api yang terjadi karena korsleting. Nah bedanya VCB dengan pengaman yang lain yaitu jadi VCB itu biasanya ada di lapangan dan ada bagian yang merupakan ruang. Nah ruang hampa udara itu digunakan untuk pengamanan percikan api atau busur api jika terdapat busur api, sama seperti CB namun dia memiliki ruang hampa udara yang digunakan untuk istilahnya mengamankan busur api itu sehingga si busur api itu tidak menyebar ke tempat yang lain. Terus ada SF6. Nah ini biasanya tuh adanya di listrik atau di area yang bertegangan tinggi, jadi digunakan gas sulfur SF6 untuk memadamkan busur api yang ada jika ada busur api. Next.
Nah, ini gambar dari sirkuit breaker dari ACB, OCB, VCB, dan SM6D. Nah, yang kami tahu ACB ini biasanya ada di MCC di dalam ruangan, terus OCB dan VCB. Kalau OCB ini dari, terus di VCB itu adanya di dalam dan kalau SF6 CB bisa ada di lapangan seperti itu. Kita masuk ke sini untuk harus ada ini harus menempuh nilai nominal setelah gangguan diatasi. Elemen lembur akan putus satu jika mulai tersebut. Nah, fuse ini bentuknya seperti selongsong tabung yang panjang itu digunakan di rumah di kapasitas ampere tertentu. Jadi ketika maka sedangkan kalau di digunakan memiliki nilai kapasitas untuk sebagai aman ketika yang tidak lebih dini. Sedangkan kalau biasanya fuse itu nilainya 2 sampai di fuse ini bisa digunakan di komputer control system atau yang kita sebut DCS. Jadi ini mengontrol suatu proses dari suatu mesin, biasanya idling. Nah, jika suatu tidak dilakukan oleh komponen yang ada di lapangan, biasanya jenis yang putus pada idling. Selanjutnya pembahasan tentang ini merupakan perlawanan proteksi gangguan. Jika terjadi gangguan relay biasanya digunakan proteksi pada generator dan motor listrik. Namun perlu diketahui juga relay bisa digunakan di transmisi dan distribusi. Dapat jenis-jenis device yang biasanya digunakan dan keterangan serta mulai ditandainya itu ada di Diagnas relay ini dan memiliki nomor device itu menunjukkan jenis kreasi apa yang digunakan. Nah, proteksi trafo. Nah, data dibagi jadi dua sisi, dan setelah itu memiliki fungsi masing-masing ya. Sebagai contoh adalah pengelolaan trafo ada di ref, terus ada relay buchholz, ada backup dengan overload relay. Setelah itu sudah dengan overcard relay, sudah itu back unfold, nanti bisa backup dengan overcard relay dan gangguan lain bisa menggunakan proteksi seperti pada tabel di gambar. Next. Lanjut, yang terakhir ini ada motor listrik. Nah, circuit breaker, fuse, thermal over relay, pivot relay, stall relay, dan out relay. Nah, circuit breaker ini biasanya yang digunakan jenis MCCB. Jadi MCCB merupakan salah satu jenis MCCB, namun dengan kapasitas yang lebih 1150 ampere, 100 ampere, ada 600 ampere akan dilakukan seperti abnormality dengan overcurrent. Maka bisa namun perlu diketahui juga sudah ada smart di mana kabel
hubungan antara motor listrik di lapangan dengan MCC langsung dihubungkan ke power pada langsung dimasukkan pada breaker yang ada di semua setam yang terjadi pada motor bisa dideteksi lebih dini